Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di RBG. Udah lama, udah sekian lama kita nggak bikin konten. Hari ini tepatnya di Malam Takbiran, kita ngedengar salah satu laporan dari peternak sapi di daerah dekat rumah kita bahwa tadi siang ada seekor sancak atau reticulatus berukuran besar masuk ke arah kandang sapi itu. Bisa dilihat dan dikejar, dan dia lari dikejar. Yang jaga peternakan itu sempat ingin mencoba menangkapnya karena mungkin dia juga takut. Jadi si sanca itu lari ke arah ke arah sini nih, dan yang melihatnya itu salah satu teman saya juga, teman satu kampung juga yang namanya Padli. Dan tadi dia ngelihat, sempat tadi ente ngelihat di kemana lari bang? Situ bang. Jadi ke situ ya? Iya. Nah, jadi kita bakalan coba kita telusuri di daerah situ. Semoga saja, namanya berukuran besar dan waktunya pun belum cukup lama ya, baru tadi kan? Iya, baru tadi. Berapa setengah jam yang lalu laporannya itu, dan dia lari ke arah sini. Ya, semoga saja kita bisa nemuin dia di daerah sini dan kita bisa merescuenya agar dia tidak kembali ke peternakan dan tidak ke pemukiman juga, karena emang daerah sini dan pemukiman itu dekat guys, kita bisa lihat. Semoga aja kita bisa berhasil nangkep, merescuenya dan kita amankan dengan kondisi sehat. Ya, ikutin kita terus, video kita terus di RBG. Sebenarnya memang aduan-aduan tentang sancak reticulatus itu udah jauh-jauh hari ada. Cuman kita anggapnya bukan berita yang benar-benar positif toh. Karena kita mikirnya kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri dan belum benar-benar ada bukti bahwa ada sancak berukuran besar berkeliaran di daerah-daerah sini. Makanya sekarang kita mendengar info, dan si peternak juga nyuruh teman saya buat datang ke arah saya, dan akhirnya kita putuskan buat kita cari di tempat-tempat ini. Kita bakal menelusuri daerah sini dulu, baru kita ke atas itu, karena memang biasanya itu berada di tumpukan gitu ya. Di sana ada kali kecil juga nih. Ada. Iya, karena emang dia nggak jauh juga di perairan. Kita dari sini aja dulu ya, apa gimana? Apa kita langsung? Soalnya tadi terakhir lihat di mana? Sana. Jadi masuk ke sini. Iya, masuk sini. Perairan. Berarti kita mau bagi tugas, gua ke sini, lu ke sini ya? Iya. Udah, bagi dua aja. Iya. Ini peternakannya di mana? Ya, ini peternakannya. Karena tadi dia sempat masuk di siang hari itu, sempat masuk ke situ dan sempat diusir, dan dia lari ke arah sini, intinya lari kabur di dari rumah ke sini. Ya, semoga aja kita bisa nemuin. Saya sarankan untuk yang belum terlalu paham akan jenis ular dan jenis-jenis ular dan berbahaya atau tidaknya, saya sarankan untuk tidak meniru apa yang kita lakukan saat ini, karena yang kita takutkan cuma satu, bertemu dengan ular-ular mematikan, dan itu main free handle, jadi itu bisa membahayakan diri sendiri. Memang kalau sancak gini sore-sore gini biasanya suka ada di semak-semak ya? Iya, dia sering, kalau malam sih yang saya sering lihat itu ya bang, itu sering ada di perairan. Kadang emang nggak jarang juga dia ada di dataran-dataran juga kan, di lubang, pohon bambu. Udah bilang juga sering, apalagi untuk baby, ukuran baby, dia sering ada itu di pinggir kali, dan tepatnya di pohon bambu yang menjulur ke arah, batang bambu yang menjulur ke arah air. Deh. Nah, guys, Atas apa kita nih, ke atas aja dulu. Apaan dah? Temu. Buat mana cuy? Sini bang. Ini ada di atas, dia ada di lempiran bambu. Cuma ditarik sama kawan kita.
Oke. Jadi kita nemuin di sentilan bambu itu dan hasil ditarik di bawah agak jauh. Aku balikan gua batu. Dan lumayan besar. Ukurannya yang besar. Ada sekitar 2 meter. Ukuran sanca reticulatus ini. Dan daya ukur dia menyerang memang lumayan jauh loncatannya. Kita bisa lihat gitu agresifnya. Dapat tadi belum? Ayo, Dim. Baik, Kak. Kita akan coba. Kan? Biarin si Rangga dulu, Dim. Baik, Kak. Reticulatus adalah jenis sanca kembang. Dia maksimal panjang bisa mencapai 8 atau 9 meter atau biasa disebut dia ular terpanjang di dunia juga kan. Dan makanan dia ini untuk ukuran dia Ukuran berapa, Dim? ukuran hampir 2 meter ini 2 meter lebih lah ya. Dia bisa memakan ayam dan ternak. Makanya kenapa dia lari ke peternakan sapi? Mungkin dikarenakan dia pikir banyak makanan kan. Kita bakal merescue karena mungkin habitatnya nggak cocok untuk di sini. Kita bakal coba handle, kita bakal coba tangkap. Guys, Lihat guys, betapa agresifnya ular ini. kok dia ngeliatnya ke kamera terus? Iya bang, dia pengen eksis bang. Ya, Ayo, Kak. tahu. Dan ular ini memang mempunyai kekuatan itu otot-otot tubuhnya untuk melilit mangsanya. Ya. Kita bisa lihat. Dia cara melumpuhkan mangsanya itu seperti ini. Dan dia bukan sejenis ular yang berbisa atau mematikan, tapi ular ini juga cukup berbahaya karena lilitannya bisa untuk menemukan tulang dan memberhentikan aliran darah kita. Kita bisa lihat. Retik ini ukuran kurang lebih 2 meteran. Oh. Dan saya ingin membagi tips sedikit pengetahuan saya. Jika kalian urgent dan bertemu dengan ular ini dengan sendiri di saat lagi sendiri di tengah hutan atau gimana, bertemu dengan ular ini dan ular ini ingin mencoba menyerang kita. Dan satu tips saya yang mungkin insya Allah saya juga tidak ingin sembarangan ya, biar gimana pun. Jadi begini, usahakan kaki kanan dan kaki kiri kita tidak sejajar seperti ini, tapi kita bikin ruang begini. Karena apa? Biarpun kita dililit itu cuma satu kaki, dan usahakan tangan kanan kita itu menutupi dada dan leher seperti ini. Karena jika badan dia menaik sini, itu untuk melindungi leher kita dan dada kita. Karena kalau udah kita dililit di sini dan di sini, itu sulit untuk kita minta bantuan kepada orang lain. Itu kalau seandainya kita lagi terbelit sendiri ya, urgent sendiri ya seperti ini. Nah, untuk kalian yang misalnya lagi kamu ular kayak gini dan terlilit seperti ini, usahakan minta bantuan. Dan ini tangan ini tetap begini, melindungi leher dan dada begini. Dan di situ ada kesempatan untuk meminta tolong, dan mudah-mudahan bantuan pun bakal segera datang. Karena untuk melepaskan lilitan sanca dan serangan sanca seperti ukuran-ukuran dewasa seperti ini, untuk diri sendiri, untuk sendiri, itu sulit. Jujur untuk itu sulit. Ini segini untuk kepala udah saya pegang, apalagi kepala belum kayak pegang kayak gini, itu dia bisa terus nyerang. Apalagi kita udah kekunci seperti ini. Dan banyak kasus meninggal karena reticulatus seperti ini. Karena apa? Terlilit seperti ini, dan dia melilit dua kaki, jatuh, dan dia melilit bagian dada dan pernapasan leher kita
sampai mengunci. Kalau udah mengunci seperti ini, itu rasanya mustahil kalau kita untuk sendiri melepaskan kunciannya kayak gini. Cara melepaskannya itu satu, kita meminta bantuan kepada orang lain. Bisa tolong dibantu melepasin. Pegang ujung buntutnya. Bisa dikelitikin gini. Nah, coba ini lepas. Ya. Cuman bisa dia buat kelitikin ini. Ya, ukuran seperti ini bisa mencapai 2 meter 2 meteran, dan ini adalah sanca kembang atau reticulatus, Piton reticulatus. Ular ini bukan sejenis ular yang berbisa tinggi. Ular ini sebenarnya tidak memiliki bisa, tapi cukup bahaya karena lilitan-lilitannya, dan dia mangsanya itu karena apa? Kekuatan tubuh dia, otot-otot tubuh dia tuh, dia hampir semua tubuh dia memiliki otot kekuatan dia untuk melilit. Seperti yang tadi saya bilang, jika buntut ujung udah mengunci lilitan, itu mustahil untuk kita bisa ngelepasin sendiri. Itu mungkin tergantung di kitanya ya, kalau emang udah nggak terlalu apes lah gimana. Jadi itu saja mungkin penjelasan saya soal reticulatus ini, dan insya Allah reticulatus ini bakal saya rescue dan saya amankan dulu sampai nanti mungkin setelah lebaran kita bakal rilis lagi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman seperti ini, dan dia pun lebih banyak dapat mangsa biar dia tidak kelaparan juga, karena kalau tempat-tempat seperti ini kayaknya kasihan dia lapar, otomatis dia yang ada lari ke pemukiman warga, makan-makanin ternak warga, yang ada dia dibunuh. Bisa tolong mencarikan ini karung atau kalang di tukang sapi. Ya, coba. Lumayan besar guys, dan ini yang kita dapetin seperti ini juga yang kita dapetin di video sebelumnya di daerah Gelonggong Kali Ciliwung. Kita dapetin lebih besar ukurannya dari 3 meter. 3 meter setengahan ya. Dan kita bakalan release, kita bakalan rescue guys. Alhamdulillah kita berhasil merescue salah satu aduan tadi, reticulatus berukuran 2 meter, dan kita bakal bawa ke base camp kita, dan insya Allah nanti bakal kita rilis bareng ular-ular yang ada di rumah. Dan kita juga bakal menghabiskan waktu di bulan puasa hari terakhir ini, mentakbiran kita ingin lanjut perjalanan kita ke sawah-sawah ini, itu sambil ngabuburit ya Bang. Ya. Oke, lanjut terus guys. Itu berarti kalau yang kayak gitu dia masuknya udah baby apa? Kalau dia udah termasuk biang Bang, Biang ya? udah termasuk besar, ukuran 2 meter itu. Kalau Berarti baby kecil-kecilnya banyak dong ya? Kalau seperti kayak gini, ini kita nggak mematokkan bahwa ada biang dan ada kecil juga Bang di sini. Karena apa? Di seberang sana kan sekali gede. Nah dia bisa jadi pindahan dari kali itu. Dia pindah ke arah sini, dan di sini dia netap di sini, dan itu dia. Makanya banyak keluhan tentang ayam hilang, anak ayam. Cuman sebenarnya kita juga nggak bisa memojoki reticulatus itu, karena memang tempat seperti ini bisa dilihat. Iya ke bawah juga kan. Sedangkan kandang ayam adanya di situ, ya kan, dekat dengan perkebunan seperti ini. Itu reptil lain juga seperti mamalia, tenggarangan, ganggarangan, itu makanin anak ayam juga Bang. Jadi kita nggak bisa memojokin, ngambil kesimpulan bahwa reticulatus inilah pelakunya, bahwa sebenarnya anak-anak ayam juga adalah mangsa dari garangan, pemusang, dan mungkin bisa jadi kucing-kucing hutan juga. Ya kita lanjut lagi aja, tolong bawa ya. Ini dan tujuan utama kita merescue ular-ular yang mungkin dekat-dekat pemukiman warga. Tapi kalau untuk di hutan yang jauh dari pemukiman warga, kita tidak merescue-nya karena apa? Karena memang habitatnya itu ya aman dah, tidak ada unsur untuk bentrok dengan manusia. Jadi pasti bakalan kita edukasi aja jika yang benar-benar tidak berbahaya. Tetap ikutin channel kami di MRBG, bantu support dan like, comment, subscribe. Oke.
alhamdulillah kita di tempat ini bisa bertemu dengan ular cantik ini. Ini adalah ular sejenis Oligodon atau ular kukri. Bisa lihat Dia agresif nggak? dia agresif. Dan sedikit info tentang ular ini. Ular ini tidak berbisa, tapi dia memiliki taring yang tajam. Bisa dibilang tajamnya itu seperti silet. Beracun deh? Enggak. Untuk beracun enggak? Hmm. Nah, untuk kawan-kawan saya di rumah, saya sarankan untuk bertemu ular. Jika tidak mengetahui jenis ularnya, jangan untuk free handle, karena semua jenis ular memang ada yang tidak berbisa, ada yang kagak, ada yang berbisa ya, ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa. Tapi alangkah baiknya jika kita tidak mengetahui jenisnya, jika bertemu di tempat-tempat seperti ini, hindari aja. Kalau dia tidak mengganggu kita jangan mengganggu dia, karena ular jika tidak diganggu itu dia tidak bakal menyerang. Dia mengganggu, dia menyerang karena dia merasa dia terancam. Dan yang satu ini adalah ular Oligodon atau ular kukri snake. Ular ini bisa mencapai ukuran maksimal di 70 cm. Kenapa dia dibilang kukri? Karena gigi taring belakangnya itu seperti pisau kukri, Tajam. pisau tradisional daerah Nepal. Dan iya, kayak silet. Dan bisa ya efeknya sakit. Ya gimana sih, tajam gitu kan. Tapi ular ini tidak berbisa, tidak memiliki bisa. Dan dia memiliki coreng yang gini, warna oranye di atas badannya. Iya, cakep ya. Dilihat ya. Ini memiliki 3 warna, dan hitam dan abu-abu. Abu-abu itu dia adanya Abu-abu di samping, krem, ya, adanya di samping badannya sampai ujung buntutnya. Dan oranye pun begini. Ular ini sering disalahartikan oleh orang-orang awam bahwa ular ini ular cabai. Iya benar. Ular cabai yang berbisa tinggi. Tapi saya tegaskan sekali lagi, untuk diperjelas gambar, ini jika kalian menemukan ular ini di dalam rumah, ini adalah ular Oligodon atau kukri snake. Ular ini tidak berbisa, tapi memiliki gigi yang begitu tajam, seperti pisau kukri, atau mungkin bisa setajam silet lah ya. Semangat juga Iya, tapi bisa sobek, bisa bikin kita sakit. Dan makanan utama ular ini adalah kodok, kata kecil, kadal, dan juga telur burung. Itu makanan utama dia. Dan ular ini sering ditemukan di perkebunan, di hutan, pokoknya dataran-dataran rendah yang 1000 meter, 1000 inian lah derajat gitu. Dan ular ini bakalan kita rilis kembali karena ular ini tidak berbahaya, dan mungkin memang habitatnya juga di tempat-tempat seperti ini. Jadi bakal kita rilis kembali, beda dengan red bull atas tadi. Dan ular ini bakal kita lestarikan lagi di habitatnya ya. Dan itu saja mungkin penjelasan saya tentang ular Oligodon ini atau kukri snake. Ya, kita rilis lagi guys. Salam lestari. Sorry. Oke kawan-kawan saya yang ada di rumah, mungkin begitu saja rescue kita hari ini, dan kita berhasil menemukan satu ular yang kita cari dan satu ular cantik yaitu Oligodon kukri snake. Dan mungkin ini video terakhir kita di bulan Ramadan, di bulan puasa ya. Dan tonton terus video-video kita selanjutnya di setelah Lebaran nanti. Dan kami keluarga besar tim RBG mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan kami yang tidak kami sengaja dan tidak kami sadari, mohon dimaafkan. Dan jika ada kata-kata kami yang menyinggung dan mengajarkan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang awalnya hapus aja dulu bang. Yang saya begini bang kayak coba.